Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia keuangan itu, rumit banget, penuh grafik yang bikin pusing, istilah-istilah aneh, dan keputusan besar yang bikin deg-degan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Karena ternyata, di balik semua kerumitan itu, seluruh dunia keuangan sebenarnya dibangun cuma di atas 5 ide yang super simple. Iya kan? Ngelihat pasar saham global, data yang naik turun tiap detik, sama produk-produk keuangan yang ada aja terus, wajar banget kalau kita ngerasa kewalahan. Rasanya tuh kayak disuruh belajar bahasa baru yang nggak ada kamusnya. Tapi, ini dia kuncinya. Gimana kalau saya bilang, ada semacam kode rahasia yang bisa bikin semua ini jadi masuk akal. Ini bukan sulap, bukan juga rumus matematika yang jelimet, cuma 5 prinsip dasar yang jadi fondasi dari setiap keputusan keuangan yang pernah ada. Siap buat mecahin kodenya bareng-bareng? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dengan mecahin kode keuangan. Terus kita bahas 3 prinsip pertama satu persatu. Kenapa waktu itu uang? Gimana soal resiko dan imbal hasil? Dan kenapa uang tunai itu penting banget? Habis itu kita lanjut ke 2 prinsip terakhir yang saling nyambung. Soal informasi dan insentif. Nanti di akhir, kalian bakal punya cara pandang baru soal keuangan. Perjalanan kita dimulai dari sini. 5 prinsip ini tuh bukan cuma teori di buku loh. Ini beneran aturan main yang jadi dasar cara kerja uang, investasi, dan bisnis di seluruh dunia. Begitu kalian paham ini, cara kalian ngeliat duit nggak akan pernah sama lagi. Serius. Nah, ini dia kelima prinsipnya. Coba deh lihat baik-baik. Mulai dari nilai waktu uang sampai gimana insentif bisa ngedorong kita. Masing-masing ini kayak kepingan puzzle. Sekarang, yuk kita susun puzzle-nya satu persatu. Prinsip pertama, mungkin ini yang paling fundamental dari semuanya. Idenya simple. Uang yang kalian pegang sekarang itu lebih berharga daripada uang dengan jumlah yang sama di masa depan. Tapi kenapa ya? Kok bisa gitu? Jawabannya sederhana banget. Kesempatan. Duit yang ada di tangan kalian hari ini bisa langsung diputerin, diinvestasiin buat menghasilkan lebih banyak uang. Sementara uang yang baru kalian terima tahun depan, dia kehilangan kesempatan buat tumbuh selama setahun ini. Inilah inti dari nilai waktu uang. Lanjut ke prinsip kedua. Yang ini ngatur hampir semua keputusan investasi. Ini soal tarik ulur yang nggak ada habisnya antara seberapa besar risiko yang berani kita ambil dan seberapa besar imbal hasil yang kita harapkan. Jadi, poin utamanya gini, di dunia keuangan itu nggak ada yang namanya makan siang gratis. Kalau kalian pengen potensi untung yang lebih gede, kalian juga harus siap nanggung kemungkinan rugi yang lebih gede. Investor yang pinter nggak akan mau ngambil resiko tambahan, kecuali kalau diiming-imingi potensi imbal hasil yang lebih tinggi juga. Nah, slide ini ngegambarin idenya dengan jelas banget. Di satu sisi ada obligasi pemerintah, super aman, tapi ya gitu, imbal hasilnya cenderung kecil. Di sisi lain, ada investasi di startup teknologi, risikonya tinggi banget, bisa gagal total. Tapi kalau berhasil, wow, imbal hasilnya bisa luar biasa. Itulah yang namanya trade-off risiko imbal hasil di dunia nyata. Sekarang, prinsip ketiga. Di dunia akuntansi, kita sering banget dengar kata laba. Tapi di dunia keuangan ada yang jauh lebih penting, yaitu uang tunai, duit beneran. Kenapa? Ya karena cuma uang tunai yang bisa kalian belanjain kan? Nah, ini dia kuncinya. Nilai sebuah perusahaan atau investasi itu nggak ditentuin sama laba di atas kertas, tapi sama arus kas yang dihasilkannya. Berapa banyak duit cash yang bisa dihasilin dan dikasih balik ke investor. Itulah yang bener-bener nentuin nilai. Jadi ingat ya, cash is king. Oke. Kita sampai di 2 prinsip terakhir yang ngejelasin kekuatan tak terlihat yang ngebentuk perilaku pasar. Pertama, kita bakal ngomongin gimana pasar itu ngerespon informasi. Kedua, kita bakal lihat gimana perilaku kita sendiri itu didorong sama insentif. Dua-duanya ini kunci buat ngerti dinamika keuangan. Prinsip keempat ini yang ngejelasin kenapa susah banget buat ngalahin pasar secara konsisten. Begitu ada berita baru, entah itu bagus atau jelek, harga saham atau aset lain itu bakal langsung gerak buat mencerminkan info itu. Pasar itu kayak spons raksasa yang nyerap informasi dengan super-duper cepat. Dan yang terakhir, prinsip kelima. Ini sebenarnya tentang psikologi manusia. Entah itu CEO yang ngejar bonus, atau kita yang nyari keringanan pajak, keputusan keuangan kita itu sangat dipengaruhi oleh insentif yang ada di depan mata. Kalau kalian mau ngerti kenapa seseorang ambil keputusan A, coba deh cari tahu, apa insentifnya. Jadi, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah nyambung. Kelima prinsip ini bukan lagi sekedar daftar, tapi udah jadi sebuah kerangka berpikir, semacam kacamata baru yang ampuh buat memahami setiap berita keuangan, keputusan investasi, atau strategi bisnis. Yuk, kita rekap singkat sekali lagi. Waktu itu punya nilai,
Imbal hasil gede datang sepaket sama resiko gede. Fokus ke uang tunai bukan cuma laba di kertas, harga di pasar itu bergerak cepat ngikutin informasi. Dan terakhir, insentif itu yang menggerakkan kita semua. 5 ide simpel yang bisa ngejelasin banyak hal kan? Dengan pemahaman baru ini, dunia keuangan jadi nggak seseram itu lagi kan? Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kalian tahu aturan mainnya, keputusan apa, mau itu besar atau kecil, yang bakal kalian lihat dengan cara yang beda? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.